Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septia Putri dari kelas 3D. Di sini saya akan mengaplikasikan atau membuat sebuah tugas sistem operasi, yaitu cara menggunakan manajemen file dan folder Ubuntu Linux. Pertama kita masuk ke aksesoris, lalu kita pilih ke terminal. Nah, di sini kita sudah masuk. Kita masuk sebagai root dengan mengetik sudo. Nah, dia akan meminta passwordnya, password kita, maka kita ketikkan password kita tadi. Nah, udah masuk sebagai root, jadi kita udah masuk sebagai username kita sendiri. Nah, di sini kita ingin mengecekkan folder yang ada di dalamnya dengan mengetikkan ls. Nah, di sini ada beberapa folder yang udah dibuat dan folder lainnya. Lalu kita ingin membuat sebuah folder lagi, maka kita ketikkan mkdir. Misalnya sistem, folder sistem operasi. Nah, sudah dibuat folder pertama, lanjut kita membuat folder yang kedua, yaitu folder project SO misalnya. Nah, kita cek folder yang kita buat ini udah ada atau belum. Kita ketikkan ls. Nah, kita cari di sini apakah foldernya udah ada sistem operasi ada. Terus ini project SO juga ada. Nah, selanjutnya kita ingin masuk ke sebuah folder yang kita buat tadi. Kita tinggal ketikkan cd nama folder yang kita tuju, misalnya sistem operasi. Nah, kita udah masuk ke folder sistem operasinya. Dan terus kita ingin membuat sebuah file di dalamnya tuh, di dalam folder sistem operasi ini, dengan mengetikkan touch. Misalnya nama filenya tugas SO1. Nah, sudah terbuat nama filenya, jadi kita cek apakah sudah ada filenya atau belum. Sudah ada, tugas SO1. Nah, kita ingin mengisi dari file di dalam nih. Kita isi dengan ketikan nano, lalu nama filenya tugas SO1. Nah, dia akan menampilkan sebuah tempat untuk kita nulis isi filenya. Misalnya kita buat nama isi filenya tugas sistem operasi Ubuntu Linux misalnya. Nah, udah kita buat, langsung aja kita Ctrl X, langsung saja Ctrl X lagi. Nah, enter. Nah, jadi kita ingin mengecek apakah isinya tadi sudah ada atau belum dengan cara cat nama folder kita tadi, nama file kita tadi tugas SO1. Nah, sudah ada nama isi dari file tadi. Nah, terus kita masuk ke folder selanjutnya, yaitu folder tugas project SO tadi. Kan itu folder yang kedua kita buat. Nah, sebenarnya kita keluar terlebih dahulu dengan mengetikkan cd:2. Nah, kita udah keluar. Terus kita masuk ke folder yang kedua, yaitu dengan mengetikkan cd project SO. Nah, ya kan? Nah, kita sudah masuk ke project SO. Kita buat file lagi di dalamnya dengan cara touch. Nama filenya di sini tugas SO3. Nah, SO3. Dah. 2 aja dulu, tugas SO2. Kita buat 2 file di sini. Das, kita buat file yang kedua. Tugas SO3. Nah, kita cek filenya itu sudah ada atau belum. Sudah ada 2 file.
Nah, sudah ada 2 file ya di dalam sini. Nah, kita ingin membuat isinya lagi di dalam file yang kita buat nih. Misalnya kita membuat isi di file tugas SO3 misalnya. Kita buat isinya kan dengan nano ya. Nano, terus nama file kita tugas SO3. Nah, dia ngasih tempat lagi untuk kita ngisi file kita tuh. Kita buat di sini latihan, nggak usah, buat belajar manajemen file dan folder Ubuntu Linux. Nah, kita Ctrl X lalu enter kan. Terus kita cek isi dari file tugas SO3 nih. Caranya dengan get nama filenya tugas SO3. Nah, sudah ada belajar manajemen file dan folder Ubuntu Linux. Lalu yang selanjutnya kita ingin mengkopikan file yang di sistem operasi itu, kita kopikan filenya tuh ke folder ini, ke folder tugas SO. Caranya dengan kita keluar terlebih dahulu. Kita masuk ke folder kita. Pertama kita masuk dulu ke folder yang pertama tuh, foldernya tuh yaitu CD sistem operasi. Maaf tadi salah, jadi maksudnya itu kita ingin mengkopikan file yang ada di sistem operasi ke folder project SO. Nah, kayak gini, kita kan sudah keluar tadi dengan CD.2 udah keluar, langsung kita masuk ke folder yang sistem operasi nih. Dengan CD kita masuk, udah masuk kan? Terus kita ketikkan cp home nama user Setia Putri, terus nama folder kita sistem operasi. Terus kita ingin pindahkan file kita apa? File tugas SO1 kan. Terus spasi home lagi. Terus nama username. Terus kita ingin pindahkan ke mana? Maksud itu kita ingin kopikan ke mana? Kita ingin kopikan ke folder yang kedua, yaitu foldernya project SO kan. Nah, sudah. Terus kita keluar dari sini. Kita masuk ke folder project SO. Nah, kita cek dengan ls. Nah, sini sudah ada, kita copy tugas SO01 ini tadi kan filenya di sistem operasi kan. Nah, sudah ada di project SO. Nah, kayak gitu. Sekarang kita ingin menghapus file tugas SO2 nih, karena dia kan nggak kepake. Jadi kita hapus dengan cara, kalau ngapus file itu rm. Nah, rm namanya apa? Tugas SO2. Kita cek. Nah, sudah terhapus. Jadi tinggal tugas SO1, tugas SO3. Nah, sekarang kita ingin pindahkan tugas SO3 nih, kita pindahkan, bukan copy ya, kita pindahkan ke folder yang pertama, sistem operasi. Nah, kita kan sudah di foldernya nih, folder yang adanya tugas SO3, jadi kita nggak usah keluar lagi. Jadi dengan cara cp spasi home, maaf nggak cp, maksudnya tuh bentar, dan kita ingin memindahkan, berarti
lanjut, tadi terhenti karena durasi dari video screennya. Jadi kita kan ingin memindahkan file tugas SO3 nih ke folder yang pertama. Jadi dengan ketikan mv spasi garis miring home, ya kan, terus nama username Septia Putri, terus garis miring nama. Sekarang kita berada di folder mana? Folder project SO. Terus kita ingin memindahkan, yang dipindahkan kan tugas SO3. Nah, spasi home. Terus kita ingin pindahkan kemana? Kita ingin pindahkan ke folder sistem operasi. Nah, langsung kita cek masih ada nggak. Nah, tinggal tugas SO1. Jadi kita cek di sistem operasi tadi apakah dia udah pindah. Jadi kita keluar dulu cd titik 2, terus kita masuk ke cd sistem operasi. Nih, ls ngeceknya. Nah, sudah ada. Loh, kok belum ada? Ntar kita masuk lagi ke cd. Nah, kita cek lagi. Masuk ke cd, ke project SO. Kita keluar lagi dan kita masuk ke sistem operasi. Bentar. Jangan-jangan ini kehapus. Kok bisa hilang gitu? Kita ulang lagi. Misalnya kita masuk ke sistem operasi, kita buat file lagi lah. Misalnya kan, kita buat dengan file tugas SO3 misalnya. Ini kita cek, udah ada. Kita ulang lagi. Terus kita misalnya mau pindahkan tugas SO3 ini ke sistem operasi misalnya kan pakai nv spasi home, terus nama user kita misalnya Septia Putri. Terus kita berada di project, nama folder kita sistem operasi kan. Terus kita ingin pindahkan tugas SO3 spasi home lagi, nama user, terus kita pindahkan karena dia kan kita buat di sistem operasi, maka kita pindahkan ke project SO. Nah, kita cek udah nggak ada SO3, maka kita keluar, kita cek di projectnya dengan cd project SO3, cd project SO. Nah, kita cek ls lagi. Nah, sudah ada. Tadi nggak tahu kenapa bisa hilang, mungkin ada salah, mungkin ini sudah ada. Sekarang kita rename tugas SO3 nih dengan cara nv, namanya kan pertama tugas SO3, kita gantikan spasi nama yang pertama, terus spasi nama yang ingin diganti, misalnya tugas SO2 jadinya. Nah, kita cek udah terganti kan. Selanjutnya kita ingin remove folder di project folder di sistem operasi. Sekarang kan kita di project SO. Nah, karena di sistem operasi itu ada
sebuah. Nah, karena di sistem operasi itu ada sebuah filenya, maka kan nggak bisa langsung dihapus. Jadi kita harus menghapus dulu filenya, baru kita hapus foldernya gitu. Berarti kita harus keluar dulu ke sini. Nah, kita masuk ke folder sistem operasi dengan cd sistem operasi. Nah, kita sudah masuk, terus kita hapus file yang di dalamnya. Kan tadi ada file tugas SO1, maka kita hapus dengan rm tugas SO1. Kita cek udah nggak ada. Nah, sekarang kita hapus apa ini, kita hapus, tapi kita harus keluar dulu. Nah, kita cek kan masih ada nih folder sistem operasi, kita hapus dengan cara mdir tugas sistem, nama folder mode sistem operasi. Nah, kita cek, jadi sistem operasi itu udah nggak ada lagi. Jadi kira-kira begitulah yang sudah saya pelajari di sistem operasi Ubuntu Linux yang saya pahami. Jadi berarti tinggal tadi folder yang kedua, yaitu project SO kan. Tadi kan awalnya ada sistem operasi, jadi sistem operasi nggak ada lagi. Sekian dari saya, maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.